Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursid Akbar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka, NIM 0507500017. Dalam video ini, saya akan membacakan berkas-berkas perkara yang sudah kami submit dalam tugas e-learning. Yang pertama yaitu surat kuasa khusus. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Merdeka nomor 17, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut pihak pertama, memberikan kuasa kepada nama Muhammad Mursid Akbar, NIM 0507500017, alamat Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta. Selanjutnya disebut pihak kedua, untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana pasal 34 KUHP junto pasal 365 KUHP mendampingi klien selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Polres Metro Lampung, termasuk memberikan pembelaan hukum dan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bandar Lampung, 12 Oktober 2025. Pemberi kuasa tertanda Ayam, penerima kuasa tertanda Muhammad Mursid Akbar. Selanjutnya berkas kedua yaitu surat dakwaan nomor registrasi perkara 27/PDM Romawi 1 27/ Metro Lampung 2024. Identitas terdakwa, nama Ayam, tempat lahir Jambi, umur tanggal lahir 23 tahun 12 Desember 2023. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal nomor 1 Generasi Yosudarso Metro, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, pendidikan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Hukum Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Bab 2, pendahuluan oleh penyidik sejak 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum seumur hidup atau 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Muhammad Mursid Akbar SHMH. Bab ketiga, dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Indekos Kota Metro Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Metro Lampung. Jika perbuatan mengakibatkan korban jiwa yang bersalah diancam dengan penjara paling lama 20 tahun atas nama Ayam melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain serta pencurian barang-barang korban yang bernama BB. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21 WIB terdakwa mendatangi kos-kosan korban BB yang tidak lain teman terdekat yang terletak di Indekos Kota Metro Lampung. Ternyata terdakwa sebelum melakukan aksi pembunuhan terinspirasi film Narcos di Netflix serta terdakwa melakukan pembunuhan karena faktor-faktor iri dan ekonomi terhadap korban, dan juga terdakwa ternyata iri terhadap khususan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol. Bahwa berdasarkan keterangan dari warga sebelum kejadian, BB sering mengajak teman-temannya lainnya yaitu beruang kekasih korban menginap di kosnya, akan tetapi tidak ada keributan antara lainnya. Tak berselang lama, Ayam ternyata telah menyiapkan senjata berupa pisau lipat yang ia sembunyikan di dalam jok motor untuk menghabiskan nyawa Bebek. Terdakwa sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya setelah tiba di kosan korban, tepat mereka berada di dalam kamar kos. Pelaku dengan korban sempat ngobrol-ngobrol sehingga pelaku sempat berpura-pura untuk pulang, lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban dengan ditusukkan ke bagian badan korban. Akan tetapi korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Setelah menghabiskan nyawa Bebek, Ayam juga mengambil barang-barang korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Tak berselang lama dari kejadian keluarga, korban tidak mendapatkan kabar dari Bebek selama 2 minggu, dan akhirnya keluarga korban mendatangi kos-kosan korban dan mengetok-ngetok pintu kosan, tetapi tidak ada jawaban apapun. Setelah 1 jam, kemudian keluarga menghubungi pihak kos-kosan dan berhasil terbuka pintu kosan. Terlihat Bebek yang telah meninggal dalam keadaan terbungkus plastik besar dan juga dilapisin spray kasur membungkus korban. Tak luput, Ayam juga menaburkan pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh terdakwa agar jasad korban tidak mudah membusuk.
Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur pasal-pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kota Metro 27 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Mursyid Akbar SH.MH. Kemudian berkas selanjutnya yaitu surat aksesi atau keberatan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung di Bandar Lampung, identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Mursyid Akbar, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Lapangan Tembak nomor 2 Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2025, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM 45-Romawi 2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung tertanggal 29 Oktober 2025 dengan alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi: pertama, keberatan formil, keberatan terhadap surat dakwaan yang kabur. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan yang melanggar pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dakwaan menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa niat dan tindakan menyimpan pisau di motor tanpa bukti adanya perencanaan yang jelas dan matang. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur persiapan yang telah matang, bukan sekedar niat yang belum diwujudkan, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memenuhi syarat formil dakwaan. Kedua, keberatan terhadap identitas barang bukti yang tidak jelas. Dakwaan menyebutkan adanya barang bukti berupa pisau, namun perbuatan menyimpannya tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana yang merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lain. Kedua, keberatan material, keberatan terhadap unsur perencanaan pasal 340 KUHP yang tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau percobaan penganiayaan pasal 351 atau 351 KUHP, bukan pembunuhan berencana. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya tentang waktu cukup antara niat dan pelaksanaan untuk membuktikan adanya perencanaan. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai tindakan perencanaan pembunuhan. Kedua, keberatan terhadap motif sebagai bukti perencanaan. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan motif iri dan ekonomi, namun motif hanya menjelaskan latar belakang peristiwa. Sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah bukti adanya perencanaan, bukan sekedar motif. Bab 3 permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan serta Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM 45-Romawi 2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 4 November 2025, penasihat hukum terdakwa tertanda Muhammad Mursyid Akbar, advokat penasihat hukum. Kemudian dalam berkas selanjutnya yaitu putusan sela nomor 10/PD/2024 Pengadilan Negeri Metro Lampung mengadili 1. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 23 November 2002, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Jalan Raya Lampung nomor 10 Lampung, berada dalam tahanan Rutan Polres Metro Lampung. Penasihat hukum terdakwa Muhammad Mursyid Akbar SH.MH, kantor advokat Paramarta, Jalan Lampung Selatan nomor 11 Lampung. Penuntut umum nama Jaksa SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro.
Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Ketua Siddiq SMH, Hakim Anggota Xavier SH, Hakim Anggota 2 Iqbal SH, Panitia Pengganti Mursyid SH. Dengan acara perkara sebagai berikut. 1. Dalam pemeriksaan tingkat pertama bahwa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan nomor Perintah 01-Romawi 2-2 tanggal 8 Februari 2024 yang mendakwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana primer melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Subsider, jika majelis hakim tidak sependapat dengan dakwaan primer melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, kedua melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. Bab 2 dalam sidang. 1. Bahwa pada hari 10 Januari 2024 penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi secara lisan yang intinya menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tersebut A. Tidak cermat dan kabur khususnya pada dakwaan primer pasal 340 KUHP karena tidak menggambarkan adanya perencanaan yang nyata dan matang dari terdakwa. B. Kualifikasi perbuatan yang salah karena perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana pasal 351 KUHP. Mengingat perbuatan tersebut terjadi secara spontan. C. Oleh karena itu, penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak sah dan batal demi hukum. 2. Bahwa atas aksesi tersebut, penuntut umum pada hari Kamis 11 Februari 2024 menyampaikan tanggapannya yang intinya: pertama, menolak aksesi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. B. Menyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan sudah sah dan cermat. C. Bahwa unsur berencana dalam 340 telah terpenuhi, yang dibuktikan dengan 1. Niat terdakwa yang sudah terbentuk sebelumnya terinspirasi dalam film Narkos. 2. Terdakwa telah menyiapkan alat pembunuhan berupa pisau lipat yang disimpan di jok motornya sebelum datang ke TKP. 3. Terdakwa melakukan aksi pura-pura akan pulang untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menyerang korban. Rangkaian perbuatan ini menunjukkan adanya niat dan rencana yang dipikirkan masa-masa, bukan perbuatan yang tiba-tiba. D. Memohon agar majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan menyatakan surat dakwaan sah untuk diperiksa lebih lanjut. Bab ketiga, pertimbangan hakim. Majelis hakim setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas mendengar pemaparan eksepsi dan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan dari penuntut umum, mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah eksepsi formil yang menyangkut keabsahan surat dakwaan. 2. Bahwa menurut pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan harus memuat secara jelas dan lengkap waktu dan tempat perbuatan yang didakwakan, uraian singkat kejadian yang membentuk perbuatan tersebut dan pasal yang dilanggar. 3. Bahwa inti sengketa dalam eksepsi ini adalah apakah kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai pembunuh berencana pasal 340 KUHP telah dirumuskan secara cermat oleh penuntut umum atau tidak. 4. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur berencana dalam 340 KUHP tidak harus berupa rencana yang rumit dan jangka panjang. Rencana dapat terbentuk dalam waktu singkat sebelum perbuatan dilakukan. Yang penting adanya kesadaran dan pemikiran jernih untuk melakukan pembunuhan terlebih dahulu, baru kemudian perbuatan itu dilaksanakan. Dalam surat 5 dalam surat dakwaan, penuntut umum telah menguraikan secara jelas uraian perbuatan yang diduga terbentuk secara rencana terdakwa, yaitu motif iri dan ekonomi yang memicu niat jahat, terinspirasi dari film yang menjadi pemicu imajinasi kriminal, di persiapan senjata pisau lipat yang dibawa dari luar kamar kos dan disiapkan sebelumnya. Eksepsi yang dilakukan dengan modus operandi pura-pura pulang untuk menurunkan kewaspadaan korban. 6. Rangkaian perbuatan tersebut jika dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara telah memenuhi unsur kesengajaan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Surat dakwaan telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai dugaan adanya rencana tersebut, sehingga terdakwa dapat memahami dengan baik apa yang didakwakan kepadanya. 7. Argumen penasihat hukum bahwa perbuatan tersebut spontan bertentangan dengan dugaan adanya persiapan senjata dan modus operandi yang diatur sebelumnya. Hal ini lebih tepat dibuktikan dan diperdebatkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, bukan pada tingkat eksepsi.
8. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum tanggal 8 Februari 2004 telah memenuhi syarat formulir sebagaimana diatur dalam KUHP dan telah dirumuskan secara cermat. Dakwaan tersebut tidak kabur dan tidak menyesatkan. Bab 4. Mengadili, membaca dan menimbang semua yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan pasal 143 KUHP dan pasal 156 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim memutuskan: 1. Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Ayam untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 8 Februari 2024 adalah sah dan berlaku. Memerintahkan agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikianlah putusan setelah ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 4 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi panitia pengganti dan kedua belah pihak. Hakim Ketua tertanda Sidik, Hakim Anggota tertanda Syafir, Hakim Anggota 2 tertanda Iqbal, dan panitia pengganti tertanda Mursyid. Selanjutnya dalam berkas yaitu surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 45/Romawi 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara Pengadilan Negeri 45/Romawi 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian: dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli terdakwa, alat bukti, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Benar, korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Benar, terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Benar, terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Benar, setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, matchbook, dompet, dan ponsel. Benar, terdakwa berupaya membunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan pewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Benar, terdakwa membunuh korban karena motif iri dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis juridis pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologis dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Dengan sengaja berdasarkan kronologis dan pembuktian terbukti, terdakwa dengan sengaja menusuk korban secara berulang di leher dan dada korban meninggal dunia. Dan dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan kronologis dan pembuktian terbukti, terdakwa telah menyiapkan pisau lipat, menonton film Narcos sebagai inspirasi, dan melakukan perbuatan tersebut setelah sempat berpura-pura hendak pulang. Merampas nyawa orang lain. Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian korban. Berdasarkan hal demikian, maka dikonstruksikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Untuk unsur pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain, mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal yang memberatkan yaitu pembunuhan keji, sadis, tidak menunjukkan penyesalan. Hal yang meringankan yaitu usia muda dan belum pernah dihukum. Tuntutan berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. Penuntut umum menuntut: 1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. 3. Merampas barang bukti untuk negara. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Berupa
1 buah pisau lipat, 2 berupa 1 unit laptop matchbook, 3 berupa 1 buah dompet, 4 berupa 1 buah unit ponsel, 5 berupa plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 24 November 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tertanda Muhammad Mursyid Akbar, NIM 0507500117. Kemudian dalam berkas selanjutnya yaitu nota pembelaan atau pledoi. Nomor perkara PDM 45/Romawi 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Muhammad Mursyid Akbar, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Jalan Lapangan Tembak nomor 10 Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap Ayam, tempat tinggal lahir Lampung 12 Januari 2021. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur perencanaan pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa adanya niat dan persiapan matang menyimpan pisau di jok motor membuktikan perencanaan, namun hal tersebut masih prematur. 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, perencanaan haruslah menunjukkan adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan, di mana pelaku dapat berpikir dengan tenang. 4. Bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan, melainkan bisa jadi sebagai alat perlindungan diri yang umum dibawa. Fakta umum perbuatan terjadi setelah korban biasa menunjukkan ketidaktenangan berpikir. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. 5. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 6. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi atau emosi, iri hati, kesulitan ekonomi tanpa rencana yang terstruktur. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP bukan pasal 340 KUHP. 8. Kedudukan barang-barang yang diambil. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian, pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian yang bersifat insidental. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Bahwa klien kami masih berusia muda 23 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa sehingga masih memiliki masa depan untuk diperbaiki. 2. Bahwa klien kami selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif. 3. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu oleh tekanan ekonomi, terlilit hutang, pinjol, dan kosan, serta iri hati yang memuncak secara tiba-tiba. Bahwa klien kami menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Permohonan atau petitum. 1. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 2. Menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. 3. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. 4. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan kemanusiaan klien kami. Misalnya pidana penjara 15 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 20 tahun sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Penutup. Demikian nota pembelaan
Pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 26 November 2025. Hormat kami, penasihat hukum klien kami. Tertanda Muhammad Mursid Akbar, NIM 0507500117. Demikian pembacaan berkas-berkas perkara yang sudah kami upload dalam e-learning. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.